Halo semua, perkenalkan nama saya Serafin Christian Maraja dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perlindungan data pribadi konsumen. Penyalahgunaan data pribadi kini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tertera dengan jelas larangan dan juga ketentuan pidananya jika melanggar aturan yang tertera di dalamnya. Di era digital saat ini, data pribadi kita semakin rentan terhadap berbagai risiko pelanggaran dan penyalahgunaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas betapa pentingnya kita melindungi data pribadi, hak-hak konsumen, serta langkah-langkah praktis untuk menjaga keamanan informasi personal. Pada tahun 2022, Indonesia resmi mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP sebagai payung hukum yang komprehensif. Undang-undang ini mengatur hak-hak subjek data, kewajiban pengelola data, mekanisme perlindungan data pribadi, dan sanksi hukum bagi pelanggar. Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU-PK juga memberikan perlindungan terkait data pribadi khususnya dalam konteks transaksi konsumen. Beberapa pasal penting meliputi hak konsumen atas keamanan informasi, larangan penyalahgunaan data pribadi, tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga kerahasiaan data. Jenis data pribadi yang perlu dilindungi yang pertama yaitu identitas diri, seperti nama lengkap, nomor KTP atau SIM, dan alamat. Lalu yang kedua ada data keuangan seperti nomor rekening, riwayat transaksi, dan informasi kartu kredit. Lalu yang ketiga ada data digital seperti alamat email, username, kata sandi, dan riwayat pencarian. Lalu yang keempat ada data sensitif seperti informasi kesehatan, data biometrik, orientasi seksual, dan keyakinan agama. Risiko penyalahgunaan data pribadi meliputi pencurian identitas, penipuan online, pelacakan aktivitas digital, pembobolan rekening, dan penjualan data ke pihak ketiga tanpa izin. Hak-hak konsumen dalam perlindungan data seperti hak akses, mengetahui data apa saja yang disimpan, meminta salinan data pribadi, mengakses riwayat penggunaan data. Lalu hak modifikasi yaitu memperbarui data yang tidak akurat, menghapus data yang tidak relevan, dan mengubah pengaturan privasi. Lalu ada hak penghapusan seperti meminta penghapusan data dari sistem, mencabut persetujuan penggunaan data, dan membatasi pengumpulan data baru. Praktik terbaik perlindungan data pribadi untuk konsumen yang pertama yaitu gunakan kata sandi kuat dan unik, seperti kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Lalu yang kedua, aktifkan verifikasi dua faktor, yaitu tambahan lapisan keamanan untuk mencegah akses ilegal. Dan yang ketiga, hindari membagikan data pribadi sembarangan, yaitu memberikan data hanya pada platform yang terpercaya. Lalu yang keempat, periksa kebijakan privasi sebelum mendaftar layanan. Pastikan data yang digunakan sesuai dengan persetujuan. Lalu yang kelima, gunakan jaringan internet yang aman. Hindari jaringan Wi-Fi publik untuk transaksi yang cukup penting. Untuk pelaku usaha, yang pertama yaitu terapkan enkripsi data, menyandingkan data sehingga tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Lalu yang kedua, batasi akses data internal, pastikan hanya pihak tertentu yang dapat mengakses data sensitif. Yang ketiga, miliki sistem keamanan siber yang komprehensif. Yang keempat, transparan tentang penggunaan data. Informasikan konsumen tentang bagaimana data mereka digunakan. Dan yang kelima, segera laporkan potensi kebocoran data. Respon dengan cepat dan berikan solusi mitigasi. Studi kasus dan referensi penelitian berbagai penelitian dari jurnal nasional dan internasional menunjukkan 68% konsumen Indonesia khawatir akan keamanan data pribadi. Kerugian akibat pelanggaran data mencapai miliaran rupiah per tahun. Kesadaran masyarakat tentang perlindungan data pribadi masih cukup rendah. Perlindungan data pribadi bukanlah sekadar kebutuhan teknis, melainkan hak fundamental konsumen di era digital. Dengan memahami hak-hak konsumen, menerapkan praktik terbaik, dan mengacu pada regulasi, kita dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan berintegritas. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Jadi, penyalahgunaan data pribadi ini bukanlah perkara enteng. Jika ada yang terbukti melakukan pelanggaran data pribadi ini, tidak hanya individu namun korporasi pun akan terjerat jika melanggar aturan Undang-Undang PDP. Terima kasih telah menonton video ini. Mari bersama-sama kita menjaga keamanan data pribadi kita masing-masing.